Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 553 memberi ganti rugi. Setelah mendengar apa yang dikatakan Radit, Morgan melangkah maju dan berkata dengan lembut, "Ya, orang itu memang dipukul oleh temanku." Setelah melihat Morgan mengakui dengan sangat tenang, Radit tidak bisa menahan cibiran dan menjawab dengan ringan, "Hehe, karena kalian yang memukul Tuan Muda Richard, bukankah kalian memberi kami penjelasan dan ganti rugi sekarang?" Meskipun Radit tahu keterampilan Alvano tidak biasa, tetapi dia tidak takut sama sekali. Lagi pula dia memiliki begitu banyak orang dan dengan senjata api di tangan mereka. Jika mereka benar-benar bertarung, betapapun kuatnya Alvano, sangat mustahil baginya menjadi lawan dari begitu banyak orang. Memberi penjelasan dan ganti rugi. Morgan tersenyum tipis setelah mendengar kata-kata Radit, dan kemudian bertanya tanpa ekspresi, "Bagaimana aku harus menjelaskannya padamu? Aku dengan Tuan Muda Richard hanya ingin bertukar posisi denganmu, tapi temanmu malah membuat Tuan Muda Richard babak belur seperti itu. Kita semua orang yang berakal, dan aku juga tidak ingin mempersulit kalian berdua. Menurut aturan kalian berdua harus meminta maaf kepada Tuan Muda Richard, dan memberikan sejumlah uang untuk biaya pengobatan. Dengan demikian, maka masalah ini akan dianggap selesai." Setelah Radit melihat bahwa sikap Morgan baik, dia tidak buru-buru membiarkan anak buahnya melakukan sesuatu kepada Morgan. Lagi pula, menghindari masalah bila memungkinkan tentu akan jauh lebih baik. Radit berpikir Morgan bersikap baik kali ini pasti karena dia merasa takut di dalam hatinya. Untuk itu dia ingin mengambil kesempatan kali ini untuk memeras Morgan dengan baik. "Biaya pengobatan?" tanai Morgan dengan nada heran. Ketika mendengar ucapan Radit barusan, dia tidak bisa menahan tawa. Kemudian dia memandang Richard dan menemukan bahwa Richard tidak terluka sama sekali. Jadi dia bertanya dengan lembut, "Menurutmu berapa biaya yang pantas?" Radit menatap Richard, seolah meminta pendapat. "Karena kamu memukul aku hingga seperti ini, biaya pengobatan setidaknya 1 miliar, tukas Richard sekeras-kerasnya." Ketika mendengar jawaban Richard, Morgan terdiam sejenak. Alvano memang memukul Richard dengan keras di bus tadi, dan sekarang Richard dengan sangat tidak tahu malu meminta 1 miliar langsung untuk biaya pengobatan. Hal itu menunjukkan bahwa jelas dia mencoba memeras Morgan. Jika Richard hanya meminta 240 juta saat ini, mungkin Morgan tidak akan keberatan untuk membayar dan menyelesaikan masalah ini lebih cepat. Lagi pula, uang senilai itu tidak ada apa-apa bagi Morgan. Morgan juga tidak ingin membuang-buang waktu dengan orang-orang ini. Akan tetapi yang tidak diduga Morgan adalah bahwa Richard akan meminta 1 miliar dengan begitu saja. Apa itu sepadan? Morgan kemudian tersenyum dan bertanya pada Richard, "Apa 1 miliar itu cukup? Apa maksudmu?" Richard memandang Morgan dengan tatapan bingung. "Kamu mengatakan bahwa kamu memiliki tubuh yang sangat berharga, bagaimana kamu bisa menghargainya hanya 1 miliar? Aku pikir kamu bisa mendapatkan 1,1 miliar bukan?" jawab Morgan sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata Morgan, semua orang tercengang. Wajah mereka tampak bingung. Mereka tidak mengerti apa yang dimaksud Morgan. Secara umum, saat ini yang paling tepat adalah menawar, tetapi Morgan malah menaikkan harganya sendiri. Mereka semua berpikir apa Morgan ini orang bodoh. Richard sama sekali tidak menyadari bahwa Morgan sedang mengejeknya. Dia terlihat makin bersemangat, dan bertanya pada Morgan dengan memamerkan giginya, Apa kamu benar-benar akan memberikanku 1 miliar? Kamu ini benar-benar bodoh." Radit diam-diam menendang Richard, lalu menatap Morgan dan berteriak, "Hei, apa kamu mau memberikan uang ini? Jika kamu tidak mau memberikan uang ini, kami kan bertindak kasar padamu. Aku hanya akan memberimu uang 10 juta paling banyak. Jika kamu bisa menerimanya, maka kamu bisa pergi dengan uang itu.
Namun jika kamu tidak dapat menerimanya, lebih baik lupakan saja, kata Morgan enteng. Kamu benar-benar bercanda ternyata. Teman-teman, serang mereka berdua, teriak Radit sekeras-kerasnya. Setelah mendengar perintah Radit, para anak buah Radit pun bergegas ke arah Morgan dan Alvano dengan senjata di tangan mereka. Vano, kamu harus berhati-hati. Saat nanti kamu memukul mereka jangan terlalu keras. Bisik Morgan mengingatkan Alvano. Ya, aku tahu. Alvano mengangguk pelan, lalu bergegas menghampiri Radit dan para anak buahnya. Namun tepat ketika kedua belah pihak hendak bertarung, Morgan tiba-tiba mendengar teriakan di belak NG-nya. Hentikan. Ketika mendengar teriakan tersebut, mereka semua mioleh dan melihat ke arah belakang Morgan. Mereka melihat dua gadis cantik keluar dari bus. Segera setelah melihat wajah unik Chelsea, mata Radit juga memancarkan sedikit kegembiraan. Mau bagaimana lagi, seorang gadis seperti Chelsea adalah yang terbaik di antara para gadis cantik. Setiap orang pasti akan terpesona. Tidak hanya Richard dan Radit, bahkan para anak buah Radit pun langsung berbinar saat melihat Chelsea. Radit menusuk ke arah Richard dan bertanya sambil tersenyum, Tuan Muda Richard, apakah kamu berurusan dengan dua orang ini? Karena gadis cantik ini. Ya, Richard sedikit mengangguk sambil menatap Chelsea. Chelsea melangkah tepat di depan Radit dengan sepatu hak tinggi, lalu bertanya dengan lembut kepada Radit, kamu Radit, kan? Ya aku Radit. Apa yang bisa kulakukan untukmu? Radit mengusap dagunya dan menjawab sambil tersenyum nakal. Dua orang ini adalah temanku. Mari kita akhiri masalah hari ini. Aku tidak ingin memperburuk keadaan, kata Chelsea kepada Radit dengan wajah tanpa ekspresi. Chelsea masih sangat percaya diri karena dia yakin bahwa Pram akan datang sesuai dengan janjinya tadi. Nona cantik, jika kau mau menemani bos Radit selama beberapa malam, masalah ini akan selesai. Bagaimana menurutmu? Apa kamu tidak keberatan? Tanya salah satu anak buah Radit dengan tatapan lapar. Setelah mendengar kata-kata kotor dari mereka, wajah Marsha tampak malu sekaligus marah. Namun Chelsea sepertinya sudah terbiasa dengan hal seperti ini, dan dia berkata dengan tenang kepada Radit, Radit, apa yang akan kamu lakukan? Apa kamu mau menyelesaikan masalah ini? Radit memandang Chelsea dari atas ke bawah, lalu berkata dengan enteng, cantik barusan kakak-kakakku hanya bercanda. Jangan dianggap serius ya. Chelsea memandang Radit dan bertanya lagi dengan nada dingin, jadi apa yang kamu inginkan? Baiklah, karena gadis cantik telah bicara secara langsung, lebih baik aku menurutinya saja. Aku kan mundur dan hanya meminta anak itu untuk meminta maaf kepada Tuan Muda Richard, dan kemudian membayar 100 juta untuk biaya pengobatan. Aku tidak akan mempersulit mereka. Bagaimana menurutmu? Balas Radit pelan. Setelah mendengar kata-kata Radit, Chelsea sangat senang. Uang 100 juta tidak berarti apa-apa bagi Chelsea. Selain itu dia juga tidak membutuhkan bantuan Pram dalam kasus ini. Saat itu juga, dia menatap Morgan, dan ingin Morgan bergegas meminta maaf kepada Richard. Radit aku sudah mengatakannya tadi. Aku akan memberimu 10 juta, dan aku tidak akan menambahkannya sepeser pun. Selain itu, jika dia mau berlutut dan meminta maaf kepadaku, aku tidak akan melanjutkan masalah ini lebih jauh. Setelah mendengar kata-kata Morgan, semua orang membeku di tempat. Mereka tidak menyangka di dalam situasi yang genting seperti ini, Morgan justru bersikap sombong itu.